Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Oke. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi tambahan ilmu, tambah kefahaman, dan juga selalu diberkahi dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Sehat semua ya. Sebelum Bapak mulai pada materi pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Sepertinya semuanya masuk, oke? Gak ada yang sakit, gak ada yang izin. Sip. Ini adalah salah satu tanda bahwa panjenengan semua sudah semangat dalam mencari ilmu. Oke anak-anak sekalian, tadi pagi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ketika akan masuk dalam kelas. Itu adalah simbol bahwa kita adalah orang-orang yang sangat mencintai negeri ini dan juga ingin memajukan negeri ini terutama dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, materi Pak Huda pada pagi hari ini yaitu materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kita di SMK NU Manbaul Falak. Dari materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, ini sudah sering sekali kita bahas tentang indikator daripada pembelajaran, kemudian pemahaman dan juga kandungan ayat. Dari indikator ini kita bisa lihat dulu indikatornya. Ini sudah sering sekali kita bahas teman-teman tentang indikator ini. Baik, nanti indikator yang bernilai afektif, sosial, kognitif, dan juga psikomotoriknya. Insya Allah semuanya sudah memahami ini. Kemudian apa sih Pak tujuan dari pembelajaran kita? Kita bahas KI-KD-nya, indikator pencapaian kompetensi. Teman-teman, nanti dari afektifnya kita bisa meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah dari Allah dan juga Rasul. Untuk sikap sosialnya, kita diharapkan memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan juga hadis terkait. Selanjutnya, dari segi kognitif diharapkan kita bisa menganalisis semangat untuk ilmu, menerapkan dan juga menyampaikan ilmu kita kepada sesama. Bisa menjelaskan tentang Quran Surah At-Taubah dengan isi kandungannya ayat 122 itu tentang nikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dari segi psikomotoriknya diharapkan nanti kita selesai pembelajaran ini Anda bisa mendemonstrasikan hasil hafalan Anda dengan baik dan benar. Panjang pendeknya bagus, apalagi sampai iramanya indah. Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sebagai implementasi daripada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan juga hadis-hadis terkait. Oke teman-teman sekalian, ini keyword kita pada pagi hari ini. Langsung saja akan masuk ke dalam pemahaman materi. Kita masuk ke dalam pemahaman materi Quran Surah At-Taubah ayat 122. Teman-teman, sebelum kita terlalu dalam, seperti biasa, kita harus tadarus terlebih dahulu. Tirukan Pak Huda ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bacakan artinya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk
sebelum kita terlalu jauh untuk menelisik ayat daripada surah At-Taubah ini, kita awali dengan belajar tajwid terlebih dahulu. Seperti biasa, ayo, ada ayat-ayat yang sudah Bapak kasih warna di situ. Kalian tebak ya, mulai dari yang pertama, yang warna merah. Wama, ma, bacaan apa? Pinter sekali, itu adalah bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf mad tidak bertemu, hamzah tidak bertemu, sukun tidak bertemu, tasydid. Pinter, panjangnya satu alif atau dua harokat. Selanjutnya, nalmu, bacaan apa? Sip, itu bacaan ihar. Komari, kenapa? Karena ada al-ta'rif bertemu dengan mim. Selanjutnya, ifatun, itu mad wajib muttasil. Kenapa? Karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oke, siap? Bagus sekali untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat ya. Bismillah. Kita sekarang masuk ke dalam asbabun nuzul daripada ayat Al-Quran surah At-Taubah 122. Apa sih Pak asbabun nuzul itu Pak? Asbabun nuzul itu teman-teman dipahami ya, kalau perlu dicatat. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu punya sebab untuk turun. Ada yang punya sebab karena ada yang bertanya, ada suatu peristiwa dan lain sebagainya. Kalau untuk Quran surah At-Taubah ini ada hadis yang menerangkan yuzanu itu fi'il mudhari, dia memiliki makna istiqbal. Ilmu mudhari yang memiliki makna istiqbal. Yuzanu, kelak akan ditimbang. Kapan Pak? Yaumul kiamati, pada waktu hari kiamat. Apa yang ditimbang? Midadul ulama, tinta-tinta para ulama, dan akan dibandingkan bidal syuhada, dengan darah para orang yang wafat dalam keadaan tentang kandungan ayat daripada surat At-Taubah tadi. Yang pertama, menunjukkan pentingnya ilmu. Kok penting Pak? Ya penting sekali ilmu itu. Islam, negara Indonesia, semuanya akan berjaya kalau punya ilmu pengetahuan. Manusia dengan yang tidak manusia, selain manusia, kita lebih ditonjolkan oleh Allah. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam punya ilmu. Dan ilmu itulah yang menjadikan perbedaan antara kita dan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga penting sekali ilmu itu dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, harus ada segolongan umat yang juga tafaqquh fiddin. Tafaqquh ini artinya terus-menerus belajar tentang agama. Itu tafaqquh fiddin, harus ada di antara kita. Siapapun harus tafaqquh fiddin. Akan tapi teman-teman, ilmu itu ada yang dipelajari memiliki beberapa hukum. Yang pertama, ada yang ilmu itu wajib. Ilmu wajib ini adalah ilmu-ilmu yang untuk kita menunaikan ibadah-ibadah wajib. Contoh umpama, sekarang masuk waktu zuhur, kita wajib sholat zuhur, maka kita harus tahu ilmu-ilmu tentang sholat zuhur, dan itu hukumnya wajib. Ada juga ilmu itu yang sunnah, bahkan ilmu itu ada yang haram. Apa Pak ilmu yang haram itu? Contoh, Anda mempelajari sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam baitnya, dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu.
Setiap orang yang beramal dengan menggunakan ilmu maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Ini kata Imam Ibnu Ruslan. Teman-teman, saya ingin juga menyampaikan kepada panjenengan semuanya tentang hadis-hadis yang bisa kita jadikan tendensi untuk memahami Al-Quran surah At-Taubah ini. Yang pertama, ini adalah kiat-kiat untuk mencari ilmu. Hadisnya berbunyi demikian: ta'allamu, belajarlah kalian, wa'allimu, dan mengajarlah kalian, wa tawadhu'u li mu'allimikum, dan bertawadhulah, hormatlah kepada guru-guru. Ini kiat mencari ilmu. Kita masih diterangkan seperti ini. Jika ada orang yang keluar untuk menuntut ilmu kemudian wafat di tengah jalan, maka dia dihitung sebagai orang yang syahid. Orang yang wafat dalam keadaan syahid, wafat di tengah-tengah ingin menuntut ilmu atau pada waktu saat menuntut ilmu. Tapi ini bukan syahid yang kemudian tidak dimandikan dan tidak disolati, bukan. Ini syahid yang ada di akhirat. Ada syahid ukhrawi, syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid yang dunia akhirat. Saya punya beberapa penilaian untuk kalian semua, mohon dikerjakan dengan baik ya. Apa Pak penilaiannya? Oke, kita bahas satu persatu penilaian dari Bapak Huda untuk materi ini. Oke, penilaiannya yaitu 1. Buat grup kecil maksimal 3 orang. Diskusilah dengan teman sekelompokmu tentang materi yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian cari tambahan materi dari sumber-sumber yang ada. Jangan hanya yang kami sampaikan tadi, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Monggo, dari artikel, dari YouTube, monggo. Tulis hasil temuan-temuan kalian dari materi yang telah kalian dapatkan. Kemudian simpulkan materi yang didapat dari sumber-sumber yang ada. Untuk pertemuan depan, Anda presentasikan hasil pekerjaan kelompok tadi yang bertiga. Kemudian kalian akan mendapatkan refleksi dari guru atas apa yang telah Anda kerjakan, kerja kelompok itu. Kemudian teman-teman, ini RKPD yang kedua, ada perintah cari kisah teladan para ulama dalam menuntut ilmu. Ada yang sampai ulama itu karena tidak punya buku, tidak punya alat tulis, mereka menulis kitab-kitabnya di tulang-tulang, bahkan ada yang menulis di batu-batu dan lain sebagainya. Ada satu ulama yang sampai bepergian jauh hanya untuk menuntut satu hadis dan lain sebagainya. Monggo silakan tulis kisah-kisah inspiratif para ulama dalam menuntut ilmu dan juga menyebarkannya. Selanjutnya, tulis kembali Al-Quran surah tadi. Jangan harus belajar ilmu loh, oke? Belajar tulis menulis bahasa Arab. Kemudian tulis kembali isi kandungan surah. Yang selanjutnya, buat kesimpulan dari materi dalam video pada link itu. Itu nanti berisi tentang salah satu mubalik yang paling saya suka, Habib Novel Al-Idrus. Silakan jenengan bisa scan barcode itu atau lihat langsung YouTube yang ada di situ. Kemudian buat kesimpulan materi dari apa yang telah beliau sampaikan. Untuk yang terakhir, tulislah kembali 2 hadis tentang mencari ilmu beserta artinya. Oke teman-teman sekalian, ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Semoga menjadi generasi yang berprestasi dan juga menjadi orang banggaan untuk bangsa, negara dan juga